Halo sob, ketemu lagi di channel Mas Jadul. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan proses pruning. Ini di tempat lahan bos muda, misalnya panggilannya Kang Kadot. Ya, nanti kita ikutin beliau pruning ini pohon sawitnya. Ini jangan lupa di like, comment, subscribe. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan mengikuti proses pruning sawit di lahannya Kang Gadot. Memiliki lahan seluas kurang lebih 7-9 hektar. Oke bosku, lanjut. Pruning atau pemangkasan merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan budidaya tanam kelapa sawit ya. Ini dia bos Pruning muda kelapa sawit merupakan kegiatan kultur teknis yang bertujuan meningkatkan produktivitas tanaman sawit tersebut. Dalam kegiatannya, pruning kelapa sawit harus dilakukan secara hati-hati, tidak sembarangan sob, mengingat jumlah pelepah yang mempengaruhi banyaknya TBS atau tandan buah segar yang mampu dihasilkan oleh pohon sawit tersebut. Jumlah penelitian telah membuktikan semakin banyak pelepah yang dimiliki tanaman kelapa sawit, maka semakin tinggi pula daya produktivitasnya, karena proses fotosintesis semakin besar. bukan main sob, mantap, buahnya mantap, pemiliknya mantap, nggak malas lagi. Wah. Oh iya sob, untuk pelepah yang terlalu banyak juga akan menimbulkan kesulitan tersendiri sih pada saat proses pemanenan, termasuk banyak berondolan yang tersangkut di pelepah apabila pelepah yang ditinggalkan itu cukup banyak di atas pohon ya. Sedangkan apabila jumlah pelepahnya terlalu sedikit, maka jumlah bunga jantan yang dimiliki oleh pohon sawit tersebut malah akan semakin meningkat. Pelepah dalam proses pruning akan lebih cepat terurai jika mereka bersentuhan langsung dengan tanah sob, dan akan membentuk sumber pangan yang baru untuk tanaman sawit tersebut, terutama langsung ke akar ya. Menumpuk pelepah juga memberikan ruang bagi pemanen agar lebih leluasa bergerak dan mencegah terjadinya erosi tanah tentunya ya. Oke, perlu diketahui juga sob, waktu pelaksanaan pruning itu tidak waktu-waktu tertentu untuk pruning sawit tersebut, Tajam agar lebih efisien dan efektif ya tentunya. Proses pruning ini sangat penting juga untuk kemanfaatan pupuk yang kita berikan ke batang pohon sawit tersebut, agar lebih optimal menyerap pupuk yang kita berikan. Melakukan pruning sawit itu berpatokan pada 3 poin. Poin pentingnya kurang lebih ada 3. Yang pertama yaitu lebih banyak pelepah akan lebih baik untuk proses produksi, di mana sawit menerima lebih banyak sinar matahari. Nah itu tadi yang untuk fotosintesis tadi ya sob. Yang kedua, pelepah yang mati atau akan mati menahan unsur hara yang seharusnya didaur ulang. Nah makanya itu. Yang ketiga, jika sawit berukuran tinggi akan lebih sulit untuk melakukan proses panen yang baik jika pelepahnya terlalu banyak. Nah, itu menghambat atau makan waktu ya. Ada beberapa cara dalam proses pruning kelapa sawit ini sob. Yang pertama, potong semua pelepah mati yang ada di batang. Yang kedua, hitung jumlah spiral yang tersisa dan tentukan pelepah mana yang perlu dipangkas. Nah itu penting. Yang ketiga, potong pelepah sedekat mungkin dengan batang tanpa merusak tandan yang ada di sekitar pelepah tersebut. Beberapa cara agar produktivitasnya meningkat. Yang pertama itu pruning sanitasi. Pruning sanitasi dikerjakan guna membersihkan tanaman kelapa sawit dari pelepah-pelepah yang mengganggu dan menjaga keseimbangannya.
Yang kedua, pruning pertama, caranya adalah membuang seluruh pelepah yang terletak di bawah TBS yang posisinya paling rendah sehingga pertumbuhan TBS akan lebih optimal, yaitu pruning usia 4 tahun. Pada usia 4 tahun setelah pemangkasan pertama, tanaman kelapa sawit harus dipangkas lagi. Umumnya pada umur segini, pohon sawit sudah memiliki pelepah dalam jumlah yang cukup banyak. Adapun metode pemangkasannya harus dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama yaitu membuang 4 lingkaran pelepah apabila tanaman memiliki 8 lingkar pelepah. Selanjutnya pada 2 sampai 3 bulan kemudian 4 lingkaran pelepah sisanya tadi dibuang asalkan hanya sampai 2 pelepah di bawah TBS yang matang. Selanjutnya yaitu pruning 5 sampai 7 tahun. Yang selanjutnya itu pruningan 8 sampai 14 tahun. Yang terakhir itu perkiraan dari 15 tahun ke atas itu. Oke bosku, itu penjelasan yang saya dapat dari apa yang saya baca. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.